Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang dampak ekonomi terhadap teknologi. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Ketut Penita Rayani NIM 180111036, yang kedua yaitu Vera Faiza NIM 1801144, dan yang terakhir yaitu Komandesi Handayani NIM 180111051. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan memulainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi. Ekonomi atau ekonomik dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos atau oiku dan nomos, yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain, pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya, kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri atas dari suami, istri, dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas, yaitu rumah tangga bangsa, negara, dan dunia. Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, ataupun distribusi. Berikut ini adalah pengertian dan definisi ekonomi menurut beberapa para ahli. Di antaranya, pertama, menurut Adam Smith, ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang kedua, menurut Mill J.S., ekonomi ialah sains partikel tentang pengeluaran dan penagihan. Yang ketiga, menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Menurut Hermawan Kertajaya, ekonomi adalah platform di mana sektor industri melekat di atasnya. Dan yang terakhir, menurut Paul A. Samuelson, ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Baik, di sini saya Komandesi Handayani NIM 180111051 akan melanjutkan materi yang selanjutnya mengenai pengertian teknologi. Istilah teknologi sendiri berasal dari perpaduan dua kata, yaitu tek dan logos. Kata tekni dalam bahasa Yunani memiliki arti keterampilan, sedangkan logos berarti ilmu. Secara singkatnya, pengertian teknologi berarti ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Pengguna istilah teknologi sendiri diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu teknologi. Sejak abad ke-20, yang bersamaan dengan berakhirnya revolusi industri kedua. Pengertian teknologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Purbawajah Harahap, pengertian teknologi mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja di bidang teknik, mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik ataupun industri tertentu, di mana definisi ini mengacu pada definisi praktis dari teknologi yang banyak ditemukan pada pabrik-pabrik dan industri tertentu. Menurut seorang ahli teknologi bernama Nasibit, mengatakan bahwa teknologi adalah sebuah benda dan juga sekaligus objek
berikut bahan dan wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa. Pendapat lain juga diungkapkan oleh Miarso yang menyatakan bahwa teknologi adalah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut dapat menghasilkan suatu produk tertentu di mana produk yang bersangkutan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada terlebih dahulu. Teknologi menurutnya merupakan sebuah kegiatan integral yang terdapat dalam suatu sistem tertentu. Sedangkan itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teknologi memiliki arti yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. Dan yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Vera Faiza akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu dampak ekonomi terhadap teknologi. Nah, pada zaman modern sekarang ini, banyak manusia yang membutuhkan suatu alat bantu praktis untuk mempermudah manusia melakukan kegiatannya. Nah, teknologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang kemudahan itu. Sudah banyak teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi keinginannya sendiri. Upaya yang dilakukan ini agar tidak perlu lagi repot-repot untuk melakukan aktivitas yang melelahkan. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya teknologi, manusia sangat banyak terbantu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, di sisi lain, manusia juga harus sadar dengan adanya berbagai macam ancaman yang dapat ditimbulkan dengan adanya teknologi tersebut. Nah, yang dapat membahayakan manusia itu sendiri. Dalam perekonomian suatu negara, saat sekarang ini, jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Banyak berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di suatu negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut, semakin tinggi perkembangan teknologi informasi yang memiliki sisi negatif. Nah, di mana masih banyak penyalahgunaan teknologi dalam melakukan kejahatan. Dengan demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Nah, berikut adalah dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi dan bidang ekonomi. Yang pertama, dampak positif. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja semakin menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Nah, yang terakhir, dengan fasilitas pemasangan iklan akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Nah, selanjutnya dampak negatif. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, adanya pola hidup konsumtif, adanya aksi penipuan di sosmed, resistensi membeli secara online. Nah, perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut. Semakin tinggi teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut, maka kemajuan teknologinya sangat bagus. Nah, sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif dan kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari makalah ini.
Nah, ekonomi atau ekonomik dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata oikos atau oiku dan nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain, pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud, dan dalam perkembangannya, kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas, yaitu rumah tangga bangsa, negara, dan dunia. Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Istilah teknologi sendiri berasal dari perpaduan dua kata, yaitu tekni dan logos. Kata tekni dalam bahasa Yunani memiliki arti keterampilan, sedangkan logos berarti ilmu. Secara singkatnya, pengertian teknologi berarti ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Dalam perekonomian suatu negara, saat sekarang ini jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Banyak berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut, semakin tinggi perkembangan teknologi informasi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan parami Santi. Om Santi 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 Om.